Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisrah dengan NIM 200208500001 dari kelas PKK 01 angkatan 2020. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan bagaimana aliran dualisme pada ontologi menurut Thomas Haidt. Pada gambar yang tertera, di mana merupakan biodata dari sang tokoh, yaitu Thomas Haidt. Thomas Haidt lahir pada tanggal 20 Juni 1636 dan wafat pada tanggal 18 Februari 1703. Berkebangsaan British. Latar belakang pendidikan dari Thomas Haidt yaitu King's College Cambridge dan University of Oxford. Baik, selanjutnya, orang yang pertama kali mengemukakan konsep dualisme yang mengungkapkan antara zat dan kesadaran atau pikiran yang berbeda secara substantif yaitu Thomas Haidt pada tahun 1700. Baik, selanjutnya, di antara para filsuf yang menganut paham ini adalah René Descartes, John Locke, dan George Berkeley. Baik, ketiga ahli filsafat ini berpendapat bahwa apa yang ditangkap oleh pikiran, termasuk penginderaan dan segenap pengalaman manusia adalah bersifat mental. Baik, ketiga ahli filsafat ini berpendapat bahwa apa yang ditangkap oleh pikiran, termasuk penginderaan dan segenap pengalaman manusia adalah bersifat mental. Bagi Descartes, yang bersifat nyata adalah pikiran, karena berpikirlah manusia itu akan ada. Kata-kata yang terkenal adalah cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir maka saya ada. Selanjutnya, pendapat lain mengatakan bahwa yang merupakan hakikat pada benda itu ada dua. Yang pertama itu material dan kedua itu imaterial, jasad dan spirit, benda dan roh. Anggapannya bahwa materi tidak muncul dari roh, dan begitupun hakikatnya roh bukan muncul dari materi, keduanya sama-sama hakikat. Dualisme adalah konsep filsafat yang mengatakan ada dua konsep substansi dalam pandangan antara hubungan jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik. Dualisme berasal dari kata Latin yaitu duo yang berarti dua. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Dualisme bertentangan dengan berbagai jenis monomisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Baik, selanjutnya, dalam filsafat Pitagoras adalah dualis. Segala sesuatu diciptakan saling berlawanan. Satu dan banyak, terbatas tak terbatas, berhenti, bergerak, baik, buruk, dan sebagainya. Empedokles setuju dengan Pitagoras. Baginya, di dunia ini ada dua hal, yaitu cinta dan kebencian. Plato dalam dialog-dialognya memisahkan antara jiwa dan raga, yang intelligible dan visionable. Tapi apakah dualisme itu benar-benar realitas atau sekedar persepsi yang menyimpang? Sebab nilai monistis atau kesatuan dalam realitas
juga ada dan real. Heraklitus dan Parmenides mengkritik dualisme Pitagoras. Mengkritik dualisme Pitagoras ini banyak berasal dari satu yang abadi, yang dianggap saling berlawanan. Sebenarnya ini membentuk satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Aristoteles juga memberikan argumen dualisme Plato juga tidak benar karena jika jiwa diartikan sebagai bentuk atau form dari raga alami yang berpotensi hidup, maka jiwa adalah pasangan maka hidup adalah pasangan jiwa kesatuan. Jadi jiwa dan raga adalah suatu kesatuan. Tapi Aristoteles ternyata masih dualis. Dualis juga. Ia memisahkan antara akal dari jiwa. Dalam hal ini, aliran dualisme bertentangan dengan aliran jenis monoisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Substansi dualisme bertentangan dengan semua jenis materialisme, tetapi dualisme properti dapat dianggap sejenis materialisme emergent, sehingga akan hanya bertentangan dengan materialisme non-emergent. Baik, slide berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dualisme. Seperti yang tertera pada slide ini, yang pertama ada kelebihan dualisme. Ada dua, yaitu yang pertama, dualisme dapat memadukan antara hakikat rohani dan materi. Yang kedua, kelebihan dualisme yaitu meyakini meskipun ada dua substansi yang terpisah, namun keduanya saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Selanjutnya, poin kedua yaitu kekurangan dualisme. Aliran ini terkesan membingungkan karena pada dasarnya memadukan sesuatu yang berlawanan, yakni aliran materialisme dan idealisme, sehingga tidak mempunyai kebenaran hakikat di dalamnya yang dijadikan sebagai kepastian sumber aliran ini. Baik, sebagai kesimpulan, dualisme adalah konsep yang menyatakan ada dua substansi. Yang dimaksud ini terdiri dari aliran materialisme dan aliran idealisme, di mana aliran materialisme terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu materialisme dialektika dan materialisme metafisik. Sedangkan aliran idealisme terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu idealisme subjektif atau immaterialisme. Yang kedua idealisme objektif, dan yang ketiga personal. Itulah tadi materi yang saya paparkan pada video ini, yaitu aliran dualisme oleh Thomas Haidt. Meskipun di dalamnya masih ada tokoh-tokoh lain yang bertentangan dengan pendapat antara tokoh lain pada aliran ini. Terima kasih kepada dosen pada mata kuliah ini dapat menambahkan wawasan kepada saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.